من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل: أركان الصلاة 17. الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، 11 الجلوس بين السجدتين، 12 الطمأنينة فيه، 13 التشهد الأخير، 14 القعود فيه، 15 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، 16 السلام، 17 الترتيب. Kita memasuki pembahasan mengenai rukun-rukun sholat, arkanus sholah. Rukun-rukun berarti sesuatu yang memang terdirinya sholat dengannya. Ya, sholat itu terdiri dengan rukun-rukun itu tadi. Atau disebut dengan hayatus sholah, bentuknya sholat, tata cara sholat, disebut dengan rukun. Di sini disebutkan 17. Ada 17. Nah, menurut pendapat beliau di sini menghitungnya 17. Ada sebagian kitab lain menghitungnya 13. Kenapa? Kok bisa hilang sebagian daripada rukun? Bukan berarti beda sholatnya, enggak. Cuman mereka ada perbedaan mengenai apakah tumakninah itu rukun sendiri atau syarat di dalam rukun. Paham kan ya omongan? Apakah dia rukun sendiri atau syarat di dalam rukun? Maksudnya gimana? Sekarang salah satu rukunnya adalah misalkan al-qiyam misalnya. Nah, syaratnya qiyam harus begini, harus begitu. Itu kan syarat pada qiyamnya. Begitu juga salah satu syarat adalah ruku'. Ruku', syaratnya ruku' an yanhani bihaitsu tanalu rukbatahu tanalu rahatahu rukbatai, ya, itu syarat. Nah, tumakninah itu rukun sendiri atau adalah syarat di dalam suatu rukun, gitu doang. Jadi kalau di dalam bahas secara hukum apakah itu ada perbedaan? Enggak, sama aja. Cuman penghitungannya aja. Mau dihitung 13, dihilangkan tumakninah yang dalam ruku', dalam i'tidal, dalam sujud, ya, dan yang lainnya. Tapi kalau dihitung 13 berarti itu adalah syarat di dalamnya. Gak ada masalah semua. Kita ikuti dengan apa yang ada di kitab Safinah, yaitu 17. Ya, beliau mengatakan fal awwalu an-niyah. Nah, rukun di dalam salat yang paling pertama adalah niat. Niat kita udah pelajari, udah tahu. An-niyatu mahalluhal qalb. Untuk apa dia harus niat di dalam salat? Nanti niatnya bagaimana? Apakah salat fardu atau salat sunnah atau salat sunnah mutlak? Ada 3 derajat, 3 level. Dan itu akan ada di matan Safinah setelah ini. Setelah pembahasan rukun, dia akan membahas mengenai an-niyatu 3 derajat. Ada 3 derajat niat itu. Nah, nanti akan dibahas secara singkat. Kalau dia itu mau salat, tentunya kita lagi bahas misalkan salat fardu, maka dia harus qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Apa itu qasdul fi'il? Bertujuan.
Artinya usolli. Maksudnya nggak harus lafadz usolli, tapi saya mau sholat. Itu artinya qasdul fi'il, bertujuan. Mau ngapain ente sekarang? Ana mau sholat. Sholatnya apa? Ta'yin. Sholatnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ta'yin. Menentukan sholatnya apa. Fardiyah, apakah ini fardu atau sunnah? Fardu. Berarti saya harus istihdhar, harus ada yang diniatkan di dalam hati. Ketika takbiratul ihram, harus di dalam hati menghayati atau mengingat 3 perkara tadi. Tujuan saya mau apa? Sholatnya sholat apa? Apakah itu fardu atau sunnah? Harus di istihdhar, harus diniatkan. Ya. Dan ini waktunya adalah ketika takbiratul ihram. Kalau disingkat dengan ucapan, maka simpelnya adalah usolli fardha dhuhri atau usolli dhuhra fardhan misalnya. Bisa dua-duanya boleh. Atau usolli fardha dhuhri, fardha berarti fardu, dhuhri dhuhur. Begitu. Usolli saya berniat salat. Dah 3 ini yang paling penting harus diingat ketika takbir. Allahu akbar. Nah, kalau makmuman gimana? Betul, makmuman harus kalau memang dia sebagai makmum, tetapi nggak harus waktunya di situ. Kalau seandainya dia telat, makmumannya nggak niat makmum dulu, niat sendiri, kemudian baru makmum masih boleh. Walaupun bagusnya langsung dari takbir pertama memang sudah diniatkan sebagai makmum. Kalau dia imam, maka dari takbirnya dia diniatkan sebagai imam. Tapi apakah kalau ada orang sholat nggak niat sebagai imam, tapi dia posisinya di depan, batal nggak sholatnya? Nggak batal, sah aja sholatnya. Nah, kecuali makmum. Nah, kalau makmum di belakang imam mengikuti seseorang, tapi dia nggak niat sebagai makmum, sama sekali nggak ada niat tujuan sebagai makmum ngikut sama orang ini, nah itu nggak boleh. Nanti ada syarat-syaratnya. Tapi secara takbir pertama Allahu Akbar gitu, selagi masih takbir aja itu masih sah sholatnya. Jadi hal yang paling penting di dalam niat adalah 3 perkara yang perlu diingat. Nanti kalau ditambahin usolli fardhu subhi atau dhuhri 4 rakaatin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, semua lafaz-lafaz itu diistihdharkan ketika takbir boleh saja. Dan itu bagus, biar sempurna. Tamam? Adapun kalau ada orang salah ngucap dengan lisannya, dia zuhur, dia tahu mau sholat zuhur, tapi usolli fardhul asr, Allahu akbar, ngomongnya asr, tapi dia tahu dalam hati zuhur. Fal ibratu bil qalb, yang dianggap adalah hati. Hatinya niatnya apa? Zuhur, yaudah jadi. Niatnya asar, salah, gitu. Jadi yang tergantung kepada hati, bukan kepada lafaz. Lafaz bisa aja salah, ya. Tapi yang penting hatinya maksudnya apa, tujuannya kemana. Baik. Khalas, arafna an-niyah wa mahalluha, tempatnya adalah di waktu takbir Allahu Akbar, kita istihdhar. Ya, selain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, juga berniat tujuan saya mau sholat fardu. Walaupun pakai bahasa Indonesia. Saya mau sholat fardu atau yang wajib, sholat asar, udah cukup. Yang di dalam hati, ya, ketika dia takbir Allah Rabbi. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, harus ada takbiratul ihram. Takbirah artinya lafaz Allahu Akbar. Ihram, kenapa dinamakan ihram? Dari kalimat mengharamkan sesuatu. Jadi yang tadinya halal menjadi haram kalau dia udah sholat. Tadinya nggak boleh, tadinya boleh makan, boleh minum, tapi kalau udah sholat lagi Allahu Akbar, masuk ke dalam sholat, haram dia makan, dia minum. Tadinya boleh ngobrol sama orang, tapi ketika dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, yahrum alaihil kalam. Wahakala. Ya, jadi dinamakan takbiratul ihram. Terus lafadznya bagaimana takbiratul ihram? Harus dengan lafadz Allahu Akbar. Nanti ada di dalam Safinah juga syurut takbiratul ihram. Dia akan bahas sendiri. Tapi kalau ditambahin sedikit sifat, kata para ulama boleh-boleh aja. Cuma ini namanya boleh tapi nggak pernah diamalin. Kalau ada yang ngamalin juga bakal jadi bingung orang-orang. Misalnya sifat Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Allahur Rahman Akbar. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana? Wah, mungkin ribut semua musola, semasjid. Padahal nggak batal. Makanya jangan dikerjain, tapi ya, tidak dianjurkan. Karena lafadz memang
yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau salat semuanya dengan lafaz Allahu Akbar. Makanya enggak boleh diganti dengan yang lain. Subhanallah, la ilaha illallah, enggak bisa. Ya, semua harus dengan lafaz Allahu Akbar. Dan yang wajib itu takbiratul ihram aja. Adapun takbiratul intiqal atau takbiratul intiqalat, takbir ketika kita pindah dari rukun ke rukun, dari berdiri ke ruku', dari ruku' ke i'tidal, kita bilangnya sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika i'tidal sampai sujud, kita bilang Allahu Akbar sampai semuanya Allah. Ini wajib atau tidak? Semuanya sunnah. Semua sunnah. Jadi yang wajib itu adalah takbir al-ihram yang pertama. Disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian kalau ada orang nggak bisa melafadzkan takbiratul ihram, nggak bisa kenapa? Nggak bisa ngomong atau nggak bisa nyebut. Bisa bicara tapi nggak bisa ngomong Allahu Akbar, susah. Walaupun agak aneh aja ya. Mungkin kali ya sebagian, kalau orang Indonesia bisa walaupun dia ajami benar-benar dibilang Allahu Akbar bisa gitu. Mungkin ada sebagian lisan atau orang yang bahasa lain dia untuk melafadzkan Allahu Akbar tuh nggak bisa. Tapi kalau bahasa dia, ya bahasa apa gitu bahasanya dia, bisa dia ngomong. Gimana ini orang? Diajarin nggak bisa, diajarin nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa, zikir yang lain, bisa zikir yang lain nggak? Oh dia bisa tuh zikir, bisa misalkan Subhanallah misalnya. Tapi aneh juga, nggak bisa Allahu Akbar, bisa Subhanallah. Gimana ini orang? Kalau seandainya begitu, katakan ganti dengan yang lain. Pertama yutarjam, ya, diterjemahkan. Jadi kalau dia nggak bisa Allahu Akbar, bisa. Nggak bisa dia. Ya, Allah Maha Besar, bisa. Oh, Allah Maha Besar bisa bahasa Indonesia itu, bisa dia. Tapi kalau orang Indonesia kan aneh, kalau Allah Maha Besar sama Allahu Akbar udah sama. Bisa pasti kalau orang Indonesia. Kalau seandainya dia nggak bisa, terjemahkan. Biar dia bacanya yang terjemahannya dulu sementara dia belajar. Tapi tetap wajib untuk belajar. Dan gak boleh ganti dzikir yang lain, gak boleh ganti dengan dzikir yang lain. Tapi itu jarang, karena lafaz Allahu Akbar gampang banget, pendek, bukan panjang, bukan seperti Fatihah misalnya. Taib, yang ketiga daripada rukun salat, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Al-qiyam, berdiri. Bagi yang mampu, fil fardhi, di dalam salat fardu. Al-qiyam, berdiri. Apa itu dhabitnya berdiri? Dhabit atau patokannya orang berdiri apa? Bihaitsu yansibu 'idhama dhahrih. Sekiranya dia meluruskan tulang punggungnya. Itu dianggap berdiri. Ya, harus tegap berdiri. Dia berdiri kakinya di atas dan juga. Tapi kalau dia itu agak miring, bukan karena bawaan. Bisa tegap, cuman dia nggak mau gini aja, miring gitu, nggak boleh. Atau bongkokin, padahal dia bisa lurusin, dia bongkokin begini, biar anak tawadhu aja. Katanya mau merendah di hadapan Allah, akhirnya dibungkukin badannya. La yasih, nggak boleh. Harus dia yansib, meluruskan idhama dhahrih. Kecuali kalau dia nggak bisa, memang orang bongkok, nggak bisa berdiri, nggak bisa, atau sakit banget. Khalas, yusalli kaifa sya. Segitu sebisanya dia. Ya. Kalau nggak bisa berdiri, galiyam 'alal qadir kalau mampu. Kalau dia nggak mampu berdiri gimana? Yajlis. Duduk. Salatnya sampai duduk. Salat duduknya gimana? Salat duduk dengan sila atau dengan duduk dengan apa aja terserah. Ya. Nyelonjor kakinya boleh. Dia nggak bisa sila. Dia bisanya duduk tapi selonjor kaki. Selonjor kaki. Nggak apa-apa, nggak dosa dia. Karena ajiz. Ya, dia lagi nggak mampu. Begitu. Jadi duduk. Ngadep kiblat. Kemudian kalau tidak bisa duduk gimana? Dalam keadaan muttaja'. Tidur ke samping. Ya, menyamping. Badannya tetap mengarah ke kiblat. Ke kanan atau ke kiri? Terserah. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Jadi nggak harus ke kanan. Ngadepnya ke kanan atau ke kiri boleh. Pilih aja. Tapi lebih afdal ke kanannya. Yang di sender adalah kanannya. Nggak bisa juga tidur dengan miring seperti itu, maka terlentang.
Tidur terlentang tapi yang menghadap kiblat mana? Kalau yang tadi semua yang menghadap kiblat adalah dadanya. Kalau dia terlentang, yang menghadap kiblat adalah kedua kakinya. Akhmus, telapak kakinya, dan wajib untuk dinaikkan sedikit kepalanya biar juga kepalanya menghadap kiblat. Wajib. Angkat sedikit pakai bantal, taruh. Nah, dia dengan cara apa namanya? Istilqa. Ya, dan cara sholatnya bagaimana? Ya, caranya dengan yumi, dengan sedikit dia menggerakkan kepalanya. Ya, rukuk lebih rendah daripada sujud lebih rendah daripada rukuk begitu. Nggak bisa gerak kepalanya, udah begitu doang, kaku, terbujur kaku. Ya sudah, sholat sebisanya dia. Cuman ngadep kiblat tetap. Ya, dihadapin ke kiblat, kakinya ngadep ke kiblat. Kemudian kalau tidak bisa lagi, dia bergerak dengan apapun, maka dia menjalankan rukun-rukun semuanya dengan hatinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia bayangin dirinya lagi rukuk. Ya Allahu liman hamidah. Dia nggak bisa gerak nih sama sekali misalkan. Allahu Akbar. Sujud, rukuk, sujud semuanya pakai bayangannya aja. Ya, bayangin aja. Begitu. La ilaha illallah, syuf wujubus shalat. Salat harus dikerjakan walaupun dia dalam keadaan sakit. Bagaimana orang yang ninggalin salat dia enggak sakit, enggak apa ninggalin salat. Ya. Wajib shalah selagi masih ada akal, masih ada kesadaran wajib salat. Naam, la ilaha illallah. Kalau seandainya dia enggak bisa berdiri bukan karena sakit, tapi karena ada hal yang lain. Misalnya kalau dia berdiri sempoyongan jatuh gara-gara dia di atas perahu atau semacamnya. Atau dia terikat. Kakinya terikat di bawah gini, enggak bisa berdiri salat, enggak bisa. Gimana? Yusalli kaifa syaa wala yu'id. Khalas. Ngadep kiblat, dia sholat wudu, dia sholat. Tapi karena apa? Enggak bisa atau dia berada di tempat yang sempit, enggak bisa berdiri tegap. Saya duduk doang. Di penjara misalnya. Sebagian penjara begitu, nggak boleh berdiri, dia duduk aja, siksaan. Nah, akhirnya dia sholat gimana? Sholat duduk. Wesah sholatnya, nggak apa-apa, sah sholatnya dan tidak harus mengulang karena memang dia dalam keadaan ma'dzur, nggak bisa. Nah, kemudian di sini dilafadzkan apa? Al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi, di dalam sholat fardu. Berarti kalau sholatnya bukan fardu, boleh meninggalkan qiyam, boleh meninggalkan berdiri. Termasuk daripada kategori fardu apa aja? Salat 5 waktu yang wajib, salat yang suratuhu suratu fard, gambarannya seperti gambaran fardu apa? I'adatud dhuhr. Tahu i'adah? Salat yang mengulang. Ente udah salat duhur, teman ente belum salat duhur. Salat duhur sama ana yuk. Ya khair, salat lagi. Terus gimana itu? Salat duhur ente itu hitungannya apa itu? Fardu lagi atau sunnah? Hitungannya sunnah. Ya kan? Kalau fardu ente ninggalin dosa dong. Hitungannya pahala tambahan. Tapi wajib berdiri enggak? Wajib berdiri. La'anna suratuhu, gambarannya dia sama seperti gambaran yang fardu, namanya salat i'adah yang mengulang. Begitu juga salat yang dinazarkan ya. Salat yang dinazarkan juga wajib berdiri. Nah, fardu kifayah juga begitu. Dan salatnya anak kecil kalau salat fardu atau sunnah bagi dia? Enggak wajib, belum wajib, dia belum baligh. Iya, tapi wajib berdiri, wajib disuruh berdiri. Kalau salatnya salat fardu seperti kita salat zuhur, asar dan semacamnya. Baik, kalau seandainya salat sunnah boleh dia tidak berdiri? Boleh. Tapi kalau seandainya dia sehat, dia duduk, salat sunnah duduk, maka dikatakan dalam riwayat pahalanya separuhnya, separuh daripada salat dia berdiri. Tapi boleh aja, boleh salat duduk. Ya, bahkan boleh dengan dalam keadaan istilqa. Bukan istilqa apa? Al-ittija. Jadi dia sebelah kanan tiduran salatnya. Tapi kalau orangnya duduk begitu,
wajib, atau istilqa tadi atau itija' tadi, wajib ruku' dan sujud. Nah, rukuknya dia harus nunduk. Sujudnya ya sujud seperti biasa. Ya, duduk dalam keadaan duduk, yusolli wa yarka'. Rukuknya itu kira-kira badannya menunduk tetapi tidak sampai menyentuh keningnya, dan sujud seperti biasa. Seperti kita sujud. Ya, dengan cara yang biasa. Itu dia kalau dia sholat sunnah dalam keadaan duduk. Jadi kalau orang yang sunnah boleh sholatnya apa? Berdiri, itu paling afdal. Kemudian duduk. Kemudian apa? Nyamping. Kalau apa namanya itu tadi kita bilang terlentang, nggak boleh. Nggak boleh orang sholat sunnah yang sunnah terlentang sedangkan dia mampu. Ya. Tapi kalau dia tidur ke samping boleh, masih boleh, dibolehkan. Tapi itu tadi kita bilang rukuk dan sujudnya dia harus duduk lagi, kembali dalam posisi duduk. Baik, ar-rabi' qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Ai ma'al basmalah. Indana Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah ma'al basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim minal Fatihah. Qiraatul Fatihah. Qal dan wajib membaca suratul Fatihah di waktu qiyam. Pertama, syaratnya membaca suratul Fatihah harus dalam keadaan berdiri. Maka jika ada orang membaca surat Al-Fatihah sambil ruku', enggak sah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil dia ruku' dia menyelesaikan waladdallin. Enggak boleh, enggak sah qiraatu. Labud harus berdiri di dalam membaca surat Al-Fatihah ketika dia mampu berdiri. Nah, dan wajib dibaca di setiap rakaat bagi imam ataupun makmum, kecuali makmum yang masbuk. Apa arti masbuk? Orang yang telat masuk sholatnya. Masbuk adalah orang yang telat masuk sholatnya. Maka wajib membaca Al-Fatihah sebisanya, sedapatnya. Adapun kalau dia nggak dapetin qiyam sama sekali, dia Allahu Akbar langsung imamnya ruku', fayasqut alaihi Al-Fatihah. Tidak wajib dia membaca surat Al-Fatihah karena masbuk, terlambat masuk ke dalam sholatnya. Imam Allahu Akbar, Imam Allahu Akbar udah baca Fatihah, udah baca surat, dia Allahu Akbar. Tiba-tiba imamnya ruku'. Nah, ini belum baca apa-apa nah. Boleh anda langsung ruku'? Boleh. Ya, boleh langsung ruku'. Yasqut Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang nggak dapetin waktu sama sekali yang cukup untuk membaca Al-Fatihah walaupun bismillah. Tapi kalau seandainya dia masbuk tapi masih ada waktu, misalnya dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada waktulah 1 atau 2 detik. 2 detik lah kita bilang. Allahu Akbar masih ada. Itu 2. Habis itu ruku'. Dia masih Allahu Akbar pertamanya bengong doang. Enggak baca apa-apa. Yang sebenarnya kalau dia langsung membaca bisa aja baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Bisa. Tapi dia diam. Tiba-tiba imamnya ruku'. Dia, aduh, ana masbuk ya. Udah deh Allahu Akbar. Gitu caranya. Tapi nggak boleh. Jadi kalau dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan imam masih qiyam, wajib segera membaca Fatihah. Tapi sebisanya. Kalau dia bisanya cuma 2 ayat, ya sudah, ruku'. Setelah imam ruku', dia ruku' langsung. Tapi kalau dia diem, tiba-tiba imamnya ruku', dia nggak boleh langsung ruku'. Dia harus membaca yang kiranya tadi bisa dibaca, yang ketinggalan nama dia. Paham gak nih? Jadi ada kalanya dia datang, emang udah ruku', emang ketinggalan tempatnya, ya udah lewat. Ada kalanya dia masuk ke dalam sholat, masih sempat membaca, harus baca. Kalau nggak baca, harus dibaca. Kalau dia main ruku', mengikuti imam langsung, aliman amidan batalat sholatu. Tahu dan dia itu sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau nggak tahu ya maafu.
yu'fa anhu. Kalau dia nggak tahu. Tapi al-asal annahu yajib alaihi qiraatul Fatihah karena memang wajib membaca surat Al-Fatihah. Baik. Surat Al-Fatihah fa in ajaza an qiraati syai'in minal Qur'an ata bi sab'i fa in ajaza an qiraatil Fatihah qara sab'a ayat min ghairiha minal Qur'an. Ada orang nggak bisa baca Fatihah, belum bisa. Tentunya kalau dalam praktek nyatanya kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah karena belum hafal. Taib, ente hafalnya apa? Ana hafalnya qul huwallahu ahad. Bacanya qul huwallahu ahad. Udah gitu doang, satu ayat doang. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kaif yasawi? Fatihah bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enggak hafal sama sekali. Ana taunya qul huwallahu ahad aja. Mada yaf'al hadza? Kalau bisa dituliskan dibaca terus dia baca. Ahsan. Harus. Kalau nggak bisa, dia ummi, ma ya'rif al-qira'ah wala al-kitabah. La lughah Indonesia wala ay lughah. Hafalnya apa? Hafalnya qul huwallahu ahad. Kaif? Katanya udah, diulang-ulang itu ayat yang dia hafal sebanyak kiranya surat Al-Fatihah. Sebisanya dia. Tapi kalau dia punya ayat yang lain dia hafal, ya udah baca ayat yang lain. Kalau memang dia bisanya itu. Sebanyak sekiranya sesuai dengan surat Al-Fatihah. Kalau misalkan dia qul huwallahu ahad hafal semuanya, kan itu nggak sesuai dengan Fatihah, masih kurang kan? Diulang aja 3 atau 4 kali. Udah, itu udah sama kayak Fatihah atau lebih, kelas cukup. Itu kalau dia nggak bisa baca, nggak bisa menghafal. Kalau dia bisa ya wajib tetap. Kalau nggak bisa juga baca Quran sama sekali nggak ngerti. Coba dia zikir bisa nggak? La ilaha illallah. Nah ini gampang nih, la ilaha illallah anak bisa. Qul huwallahu ahad nggak ada. Qul a'udzu birabbil nggak bisa. Ayat apa aja nggak nyambung. La ilaha illallah ngerti dia. Oh, alas. Nanti baca tuh zikir, ulang sampai sekiranya seperti orang baca Al-Fatihah. Sekiranya hurufnya sama dengan surat Al-Fatihah. Sementara dia belum belajar, tapi setelah itu wajib dia belajar, yajibu ta'allum. Wajib ila an yahfadz al-Fatihah. Naam. Walau ahsana syai'an min al-Fatihah ata bihi fi mahallihi bagi wa bi badalil bagi in ahsana syai'an min adh-dhikr wa illa karrarahu hatta yablugha qadra al-Fatihah. Kalau nggak bisa juga, bisanya cuma sebagian ayat. Alhasil deh kalau bisa, pokoknya wajib baca Fatihah. Ajarin deh baca Fatihah. Nggak bisa nanti tanya kepada ustadz-ustadz yang ngerti. Ya, hasil begitu. Nggak bisa berarti dia beralih kepada ayat yang lain. Kalau nggak bisa beralih kepada zikir, nggak bisa lagi, ya sudah, diem aja. Nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa baca ini zikir. Nggak ngerti sama sekali. Ini orang dari alam lain. Ya maksudnya orang jauh gitu. Bener-bener bahasanya unik apa nggak ngerti kita. Tapi masuk Islam. Ya bisalli, wajib salat. Mada yaf'al? Yaqif, waqif, iskut. Allahu akbar. Imam ruku', Allahu akbar. Diam aja deh. Ya kayak orang nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu, itu buat permulaannya nggak apa-apa seperti itu untuk permulaan. Nah, wal afdal an yakuna ma'mum. Lebih baik kalau orang nggak bisa baca Fatihah sama sekali, lebih baik dia sholatnya sebagai makmum. Ya, walaupun boleh aja dia sholat sendiri. Yang kelima, al-khamis ar-ruku' adalah ruku'. Salah satu rukun di dalam sholat harus ruku'. Kalau ada orang sholat nggak pakai ruku', langsung aja sujud. Nah, harus ruku'. Tapi ruku' itu apa? Ruku' apa dalam bahasa itu adalah al-inhina, menunduk atau merungkuk sedikit ya, menunduk. Yang secara syariat yang sah adalah al-inhina'u bilan khinasin bihaitsu tanalu rahatahu rukbataih. Yang namanya ruku adalah menundukkan badan sekiranya kedua, atau sekiranya, bukan berarti harus menyentuh. Sekiranya menunduknya itu sekiranya kedua tapak tangannya bisa menyentuh kedua lutut. Kalau kita perumpamaan nih orang berdiri,
tegap ini berdiri. Kemudian dia ruku. Nah ini kan dia punya tangan nih, tangannya bisa nyentuh sini, bisa nyentuh lutut. Sekiranya nunduknya ini sampai tangannya bisa menyentuh daripada lututnya. Apakah syarat wajib tangannya menyentuh lutut? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Jadi nggak ada kayak sujud. Sujud kan harus narok di bawah. Kalau ruku enggak, seandainya dia begini doang, nunduk doang. Tapi memang nunduknya pas. Sekiranya tangannya ditaruh di lutut bakal pas atau lebih, maka sah rukuknya. Tapi nggak usah dikerjain, ya, sah doang itu omongnya. Hasil kalau dia, jadi maksud kita tuh ini bukan syarat meletakkan tangan itu nggak. Makanya dia bilang bihaitsu, nggak bilang yajibu an yada'a yadahu atau rahatahu rukbatih gitu, enggak. Tapi bihaitsu tanal, sekiranya bisa sampai yang namanya kedua telapak tangan pada lutut. Nah kalau seandainya dia nunduk doang sedikit, kira-kira tangannya itu nggak bakalan bisa nyentuh ke lutut, nggak sah, belum dianggap ruku. Kalau dia berlebihan gimana? Bukan nyentuh lutut lagi, bisa nyentuh ke betis bawah. Gimana? Aduh, ruku begini sampai. Kaif hukmuhu? Hukmuhu yasih. Walaupun tidak bagus seperti itu. Yang afdal adalah ruku sekiranya badannya itu tegap, lurus, tidak lebih turun. Kalau dia lebih gimana? Ya sah aja. Ya. Jadi ada batas minimal. Minimal itu apa? Sekiranya kesentuh. Karena dia bisa aja begini dikit nih, belum sampai lurus, udah nyampe tangannya. Cukup. Itu batas minim. Afdalnya lurus. Kalau dilebihin itu juga kurang afdal. Tapi boleh aja. Ya sah. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qal ar-ruku' bihaitsu tanah. Bilan khinas. Apa al-inkhinas? Enggak boleh dia rukuk dengan cara inkhinas. Inkhinas itu lututnya masih nekuk. Dia nundukin badan, tapi lutut masih nekuk. Gimana coba kiranya? Kaif ya Hamid? Berdiri coba. Kamu rukuk. Nah, tapi lututnya masih nekuk, tekuk. Nah, hadza ismu al-inkhinas. Hadza la yasih. Kayak gini enggak boleh rukuk begitu. Dan badannya dinaikin ke atas. Kan nyampe kan? Nyampe ke lutut kan? La yajuz. Itu namanya inkhinas. Inkhinas enggak sah rukuknya kalau begitu caranya. Harus dia menundukkan dan tampak inkhinas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina yutati'u ajizatih wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddimu sadrah. Falau fa'ala dzalika 'amidan 'alim batalat salatuhu. Naam. Kemudian apa? As-sadisu at-tuma'ninatu fi. Adanya tuma'nina di dalam ruku'. Jadi kalau ruku' langsung cepat begitu doang, enggak pakai tuma'nina, enggak pakai berhenti, stop dulu, mayasah. Enggak harus berhenti. Makanya ini adalah syaratnya ruku' sebenarnya di dalamnya. Kemudian setelah ruku' adalah i'tidal, wajib i'tidal. Jadi enggak boleh habis ruku' langsung Allahu Akbar sujud. Harus berdiri dulu. I'tidal namanya. Ya, bahwa an ya'uda ar-raki' ila ma kana qabla ruku'ihi. Kembalinya orang yang ruku' kepada posisi yang sebelum ruku'. Apakah sunnah untuk meletakkan tangannya lagi? Enggak sunnah. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah, udah taruh di bawah. Sunnahnya begitu. Tapi kalau ada yang naruh, ya fi muskilah. Kalau makruh atau haram atau enggak, cuman laisa minas sunnah, laisa sunnah hakal. Sunnah an yadha' yadahu. Naam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, di sini juga harus bertujuan adalah al-i'tidal, dia ingin berdiri untuk bangun dari rukuknya. Naam. Salah satu syaratnya i'tidal adalah tidak boleh terlalu lama. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh i'tidal lama. Jadi di dalam rukun salat ada rukun tawil, ada rukun qasir.
Ada rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun tawil ente mau panjangin sampai berjam-jam boleh. Rukun qasir nggak boleh dipanjangin. Melebihi dari batas yang dianjurkan, yang memang dibolehkan. Kalau i'tidal melebihi batas Al-Fatihah. Ya, i'tidal. Dan ini selain di i'tidal terakhir. I'tidal terakhir. Maksudnya i'tidal terakhir, ente kan ruku salat ada berapa rakaat? Kalau yang subuh kan 2 rakaat, ada i'tidal 1, i'tidal kedua, ya kan gitu. I'tidal kedua yang itu terakhir, itu boleh ente panjangin. Kenapa? Karena mahallul qunut. Subuh doang? Enggak, semua salat. Mau subuh, mau duhur, mau asar, pokoknya i'tidal terakhir itu rukunnya udah rukun panjang juga masuknya. Tamam? Kalau yang lain rakaat pertama, 2 dan 3 adalah rukun qasir, nggak boleh dilama-lamain. Selain membaca doa yang warid, yang memang sudah ada riwayatnya. Ya, patokannya gimana? Sekiranya tidak sampai seperti orang membaca Al-Fatihah. Kalau udah sampai seperti Fatihah katanya batal sholatnya. Rukun qasir yang kedua yang mana? Ada 2 doang rukun qasir. Ada yang tahu? Al-julusu bainas sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Itu juga tidak boleh panjang-panjang. Kalau kelamaan duduknya, yabtul salatuhu. Hadza huwa 'alal mu'tamad. Ini termasuk pendapat yang paling kuat. Nanti hiji wahid idza kan talibul ilm yafham, yang paham, saya kan sholat tasbih. Tahu sholat tasbih enggak? Hah? Sholat tasbih itu kan baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Itu kan lama. I'tidal baca 10 kali. Berarti kan lebih. Kaif hukmu? Kalau ada mustathna, dibolehkan karena memang itu tipe sholatnya begitu caranya. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau sholat yang biasa yang lainnya nggak boleh. Ada hukuman alal mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat. Ada pendapat kedua mengatakan enggak, semua rukun boleh ente panjang-panjangin enggak apa-apa. Ada pendapat yang kedua itu mengatakan begitu. Taib, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ar-ruku' wa tuma'ninatu fi wal i'tidal. Kita sudah tahu i'tidal. Kemudian apa? At-tuma'ninatu fi, harus i'tidal juga harus tuma'ninah, berhenti sejenak. Bagusnya ya baca doa, zikirnya ya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi mil'a ma syi'ta min syai'in. Ahlu tsana wal majd ahqqu ma qalahu al-'abd. La mu'tini ma mana'tu la radu ma qadaitu nafa'udul jaddi minka. Ada riwayat-riwayatnya juga yang lain dari yang biasa kita baca. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ruku'. Nanti akan diteruskan dengan as-sujud marratain. Wallahu taala alam. Cukup sampai situ dulu. Tandain karena sujud ada syarat-syarat sujud yang perlu kita tahu nanti. Wallahu taala alam. الفاتحة بالقبول وتمام كل شؤون. افتح الله علينا وعليكم فتح العارفين فقهنا وإياكم في الدين. جعلنا وإياكم من العلماء العاملين. تب علينا وعليكم توبة نصوحة وزكنا بها قلبنا جسما والهادين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا. معاني القطر ينفع وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفاء. وعلى صاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.